Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan jamaah serta kaum muslimin wal muslimat yang saya muliakan rahimani wa rahimakumullah. Pertama, mari selalu bersyukur dan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah masih sayang sama kita, karena Allah masih banyak memberikan nikmat dan karunia yang tidak mungkin bisa kita hitung jumlahnya. Lebih-lebih kita masih diberi Islam, diberi iman, diberi aman dalam menjalankan ibadah, dan mudah dalam melakukan beragam aktivitas, lebih-lebih dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pagi hari ini kita diberi kemudahan untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita lanjut bersabar sejenak untuk mendengarkan sebagian firman Allah Subhanahu wa taala, sebagian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka untuk saling menasihati. Semoga ini semuanya menjadi bahagian syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi bahagian amal saleh dan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah masih banyak melimpahkan nikmatnya kepada kita, sehingga harapan kita semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menjaga dan menambah nikmat-nikmatnya itu kepada kita, agar kita bisa istiqamah melanjutkan tugas ibadah ini sampai kelak akhir kehidupan kita masing-masing dapat meraih husnul khatimah. Amin. Yang kedua, semoga salawat, salam dan keberkahan selalu dilimpahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istri, keluarga, sahabat, dan tentu semua umat Islam yang masih setia mengikuti agama beliau ini dengan baik sampai kelak jelang kiamat tiba. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terus mengingatkan bahwa waktu tidak pernah berhenti, terus berjalan, dan semakin hari tentu semakin dekat. Salah satunya dekat dengan bulan Ramadan, ibu bapak. Kalau sekarang berada di bulan Jumadil Awal atau Jumadil Ula, tanggal pinten gini? Kok macet? Kalau sudah tanggal itu biasa macet. Ibu-ibu biar anak dah, monggo bapak-bapak diunjuk dulu. Insya Allah nanti ingat. Biar saya ada temannya. Biar ada temannya. Monggo Pak, diunjuk ibu-ibu. Bismillah. Tanggal kita ibu? Iya betul, tanggal 19. Kalau di kalender 19 gitu. Tanggal 19 Jumadil Ula atau Jumadil Awal 1445 Hijriah. Berarti Ramadan sebentar lagi, tidak sampai 4 bulan, bahkan tidak sampai 3,5 bulan. Maka mari berdoa kepada Allah, semoga Allah beri kita kesempatan, kekuatan, dan taufik untuk bisa bersuah bulan Ramadan. Semoga Allah pula memberi kita kemudahan menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya. Dan semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang mendapatkan pengampunan dosa dan digolongkan orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Baik, ibu bapak jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjut bacaan kita dari kitab Riyadhus Shalihin, sebagai salah satu buku yang sudah selayaknya kita jadikan pegangan untuk bimbingan kehidupan keseharian kita.
yang disusun oleh Syekh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang berisi firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala dan sabda-sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang beliau susun dalam rangka memberikan bimbingan untuk praktek ibadah dalam kehidupan kita sehari-hari. Pagi hari ini insyaallah ta'ala kita baca mulai bab ke-19, babu fi man sanna sunnatan hasanatan aw sayyi'ah. Bab orang yang memulai, merintis, mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan atau sebaliknya melakukan keburukan. Tentu yang diharapkan adalah kita menjadi pelopor, perintis, dan orang-orang yang senantiasa mengajak kepada kebajikan. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Di dalam surah Al-Furqan ayat 74, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, dan orang-orang yang senantiasa berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami, hab lana min azwajina wa dhurriyyatina, anugerahkanlah kepada kami istri-istri dan keturunan kami qurrata a'yun, yang menjadi penyejuk mata, penenang jiwa, waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam hal ini setiap kita, orang tua, khususnya kepala keluarga, jangan pernah lupa bahwa bapak ya berdoa kepada Allah buat diri kita, buat istri kita, buat anak kita, bahkan keturunan kita yang entah keturunan keberapa nanti kita mungkin tidak jumpa mereka. Doakan. Artinya sejak awal kita sudah mendoakan buat keturunan kita yang kita belum ngerti, belum jumpa. Sejak awal kita sudah mendoakan baik buat mereka, mengajak baik buat mereka, agar kita dapat bahagian pahalanya jemaah, agar kita ikut andil dalam kebaikan-kebaikan mereka. Begitu pula yang disebutkan oleh beliau dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Anbiya ayat 73, wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina, kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Kita berupaya menjadi orang baik dan mengajak orang lain pun menjadi orang baik, menjadi pemimpin, menjadi tokoh, menjadi siapapun kita, hendaknya berupaya berbuat baik buat diri kita, lalu mengajak orang lain, memberi bimbingan, pengarahan, ilmu, agar orang lain pun ikut berbuat baik. Itu mengajak, memulai orang lain melakukan kebajikan. Nah, hadis yang disebutkan pertama kali oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala pada bab ini adalah hadis dari sahabat Abu Amr Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kata beliau, kunna fi sadrin nahari 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada kisah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak para sahabat saat itu untuk melakukan kebajikan. Lalu ada salah satu sahabat yang memulai, kemudian yang lain pun ikut melakukan kebajikan itu. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam pun nanti menyebutkan, orang siapa yang memulai, merintis, mengajak, melopori satu kebajikan, lalu diikuti oleh orang banyak, dia akan mendapatkan pahala dari amal ibadah dirinya dan juga
dapat tambahan pahala dari orang-orang yang melakukan kebajikan yang sama itu. Ini dia kisahnya. Suatu kali pada siang hari kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah para sahabat itu, ibu bapak, senantiasa membersamai Nabi alaihi salatu wasallam dalam beragam kesempatan. Kalau ada kesempatan selalu mereka bersama di masjid. Kemudian faja'ahu qaumun auratun mujtabiyun nimari awil aba. Tiba-tiba datanglah serombongan orang dari satu suku tertentu yang datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kondisi mereka dari penampilan lahiriahnya itu tampak mereka adalah orang-orang yang fakir miskin papa. Terbukti apa? Mereka tidak memakai sepatu, tidak memakai alas kaki. Padahal pada zaman dahulu kalau di gurun pasir, tanah berbatu, kemudian tidak memakai alas kaki, bisa kita bayangkan ibu bapak kayak apa beratnya. Tetapi mereka tidak memakai. Mengapa? Ya karena tidak punya, saking miskin. Begitu pula mereka itu menggunakan baju yang di sini disebutkan dari kain yang kasar lah begitu. Artinya bajunya pun tampak bukan baju orang yang berpunya, baju orang miskin lah begitu. Kemudian mutaqallidis suyuf, sambil membawa pedang. Ya kebiasaan mereka, apalagi orang yang hidup di kondisi seperti itu, ya kemana-mana bawa senjata jamaah sebagai alat barangkali untuk kebutuhan sehari-hari, di samping pula untuk perlindungan diri. Amatuhum min mudar bal kulluhum min mudar. Nih kata sahabat Jarir bin Abdullah, umumnya atau mayoritas mereka, bahkan semua mereka itu berasal dari suku Mudar, dari kabilah atau suku Mudar. Fatama'ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lima ra'a bihim min al-faqah. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kaum muslimin atau sebahagian kaum muslimin dari suku Mudar yang kondisinya sangat miskin, beliau tidak tega jemaah. Tidak tega melihat mereka. Fadakhala, beliau pun masuk ke rumah. Tidak lama kemudian summa kharaja, beliau keluar lagi ke masjid. Karena apa? Ternyata sudah masuk waktu zuhur. Fa amara Bilal fa adzana wa aqam. Beliau memerintah Bilal supaya mengumandangkan azan, kemudian iqamah, kemudian beliau pun salat berjamaah bersama para sahabat. Fasalla, begitu selesai summa khataba. Nah, begitu selesai salat beliau berkhutbah atau berceramah. Kultum lah bahasa kita. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam ceramah dan kultumnya itu? Ya ayuhan nas, wahai kaum muslimin, wahai umat manusia, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Bertakwalah kepada Allah, Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa. Kalian itu sama. Mungkin sekarang kondisinya ada yang kaya, ada yang makmur, ada yang sehat. Tuh lihat saudara kalian, ada yang miskin. Padahal kalian itu berasal dari satu kakek moyang. Ya, Nabi Adam alaihi salatu wassalam, Nabi mengingatkan mereka sampai selesai ayat. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Maha mengawasi kalian semuanya. Semua kalian dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula wal ayatul ukhra allati fi akhiril hasyr. Begitu pula beliau membaca ayat yang lain di akhir-akhir surat Al-Hasyr
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Lalu wal tanzur nafsun, masing-masing diri, masing-masing orang, masing-masing jiwa hendaknya melihat sudah seberapa banyak bekal amal ibadahnya untuk menghadapi hari esok, yaitu hari kiamat. Tasaddaqa rajulun min dinarihi, min dirhamihi, min thawbihi, min sa'i burrihi, min sa'i tamrihi, hatta qala walau bisyiqqi tamrah. Setelah membaca beberapa ayat Al-Quran perintah supaya bertakwa kepada Allah, maka Rasulullah SAW menghasung, memotivasi kepada sahabat yang hadir pada saat itu, hendaknya yang punya dirham, punya dinar berinfak, hendaknya yang punya kelebihan baju atau sembako saat itu ya, gandum begitu ya, atau kurma, hendaknya ia sedekahkan. Karena apa? Ini saudara kita sebagian seperti ini dalam kondisi miskin. Setelah beliau memberikan motivasi seperti itu, faja'a rajulun minal ansar bisurratin kadat kaffuhu ta'juzu atau ta'jazu anha bal qad ajazat. Ada salah satu kaum dari Ansar atau salah seorang dari kalangan Ansar kemudian mengambil satu karung kurma yang ia bawa sampai berat jemaah. Satu karung dia bawa berat. Melihat ada satu orang yang membawa kurma satu karung tadi, maka summa tataba'an nas, jamaah yang lain berbondong-bondong pulang mengambil ya sesuatu yang ia miliki. Ada yang bawa kurma, ada mungkin gandum, ada yang baju dan semuanya. Hatta ra'aitu qaumaini min ta'amin wa thiyab. Akhirnya jamaah, para sahabat tadi pulang ngambil masing-masing kira-kira mereka miliki, lalu dikumpulkan di masjid sampai ada 2 tumpuk begitu ya, pakaian dan sembako bahan makanan, sampai banyak. Tadi apa sebabnya? Nabi menghasung, memotivasi, berceramah, lalu ada satu orang yang memulai tadi, yang memberi contoh. Ya sebelumnya sih diam-diam begitu, mungkin masih nantilah, mungkin begitu. Tapi begitu satu memberi contoh, butuh semuanya begitu. Ini dia kisahnya. Hatta ra'aitu wajha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahallalu ka'annahu mudhhab. Lalu aku lihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi bergembira. Tampak dari raut wajah beliau menjadi berseri-seri. Karena apa? Melihat tadi para sahabat bersegera berinfak sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki, sampai terkumpul sekian banyak. Maka faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini dia. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberikan bimbingan, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'. Ini dia. Kaidahnya seperti ini. Barang siapa merintis satu kebaikan di dalam Islam, barang siapa memelopori, memulai, mengawali satu kebaikan dalam agama Islam ini, dia mendapatkan pahala atas perbuatan dirinya itu. Cukup tidak? Dan dia pun akan mendapatkan pahala dari perbuatan orang lain yang mengikuti dirinya tanpa mengurangi pahala masing-masing orang tersebut. Tinggal hitung saja ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau misalnya seseorang, yuk kita berinfak untuk bela saudara-saudara kita, bantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina.
Ibu bapak menghindarkan infak misalnya, atau kasih pengumuman lalu memberi contoh, nih aku sekian misalnya. Yang lain akhirnya sekian, terkumpul sekian banyak. Maka ibu bapak yang memulai pertama kali tadi mendapat pahala atas infaknya. Lalu masing-masing orang pun akan mendapatkan pahala sendiri sesuai dengan infak dirinya. Tetapi yang memulai tadi plus mendapatkan apa? Pahala semua orang yang berinfak gara-gara dia yang mengajak. Begitu pula misalnya ibu-ibu, bapak-bapak mengajak keluarganya, mengajak temannya, mengajak jamaahnya, mengajak anggota grupnya, yuk sholat. Dengan ajakan itu mereka sholat, ibu bapak dapat pahala sholat dari perbuatan ibadah sholat ibu bapak, plus mendapat pahala sholat dari semua orang yang ibu bapak ajak tadi. Yuk ngaji. Ketika kita ngaji, kita dapat pahala mencari ilmu. Lalu orang yang kita ajak pun banyak ikut ngaji. Ketika mereka dapat pahala, ya untuk mereka sendiri. Tapi yang mengajak itu mendapat tambahan pahala dari orang-orang yang diajaknya itu. Begitu berlaku dalam semua kebaikan ibu bapak. Dalam semua kebaikan. Inilah prinsip dalam Islam, bahwa orang yang merintis, memulai, memelopori, mengawali satu kebaikan dalam Islam, tentu kebaikan itu sudah disebutkan ada, itu baik menurut Islam, karena kalimatnya man sanna fil Islam, artinya kebaikan itu bukan menurut kita, kebaikan baik menurut agama Islam. Kalau kita hidupkan, kita mulai, kita kenalkan kepada jamaah, kepada umat, lalu mereka pun mengikuti, nah ini dia, kita akan mendapatkan pahala dari amal ibadah kita plus pahala dari amal ibadah orang-orang yang mengikutinya. Sebaliknya, di persoalannya juga sama. Wa man sanna fil Islami sunnatan sayyi'atan kana 'alaihi wizruha wa wizru man 'amila biha min ba'di min ghairi an yanqusa min awzarihim syai'. Ini dia masalahnya. Sebaliknya, orang yang merintis keburukan, mengajak orang lain berbuat buruk menurut agama Islam, dia akan mendapatkan dosa atas perbuatan buruk yang ia kerjakan, plus dia akan mendapatkan tambahan dosa dari orang-orang yang mengikuti dirinya dalam melakukan perbuatan dosa itu. Dan itu berlangsung sampai hari kiamat. Jadi hati-hati, jangan sampai kita ini menjadi perintis keburukan, tapi jadilah menjadi pelopor perintis kebaikan. Itu dia. Ini berkaitan dengan prinsip kaidah balasan kebaikan bagi orang yang memulai, mengawali, mengajak, memberi contoh kepada orang lain. Kalau dia mengajak kepada kebaikan, memberi contoh kebaikan, memulai kebaikan lalu diikuti orang lain, maka dia pun akan mendapatkan pahala terus tambahan dari orang-orang yang melakukannya itu. Sebaliknya jika itu berbuatan buruk. Sehingga ibu bapak, tidak aneh kiranya jika Nabi SAW menjadi makhluk yang paling mulia, paling bertakwa. Mengapa? Karena beliau mendapat balasan dan pahala dari amal ibadah yang beliau kerjakan. Itu pun sudah melebihi dari amal-amal ibadah kita semuanya. Sudah begitu mendapat tambahan dari mana? Tambahan pahala amal ibadah seluruh umat beliau. Mengapa? Bukankah yang mengajari umat ini beramal dari Nabi SAW? Iya, berarti beliau pun akan mendapatkan pahala dari semua umat yang mengamalkan ilmu dan agama yang beliau ajarkan. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Sebaliknya ini hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi, wa 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala laisa min nafsin tuqtalu zulman illa kana ala ibni adam al-awwali kiflun min damiha
li'annahu kana awwala man sanna al-qatla. Ini dia kata Nabi SAW, tidaklah satu nyawa yang dihilangkan secara zalim. Artinya setiap pembunuhan yang dilakukan secara zalim, ya, pembunuhan terhadap manusia yang dilakukan secara zalim, tidak dibenarkan oleh syariat, pasti anak Adam yang pertama siapa? Qabil mendapat bagian dosa dari pembunuhan itu. Mengapa ibu bapak? Karena dialah dahulu yang merintis adanya pembunuh. Pertama kali pembunuhan di kalangan umat manusia siapa? Qabil yang membunuh Habil, saudaranya sendiri. Maka setiap pembunuhan yang dilakukan secara zalim, dia dapat tambahan dosanya. Berat apa berat jemaah? Berat banget. Ya, beberapa waktu terakhir berapa umat Islam yang dibantai. Itu yang konangan. Ya, belum lagi kejahatan-kejahatan yang lain. Nauzubillah min dzalik ibu bapak. Makanya kalau bisa ya usahakanlah kita jangan memulai perbuatan buruk. Karena apa? Begitu dosanya akan, ini dosa bahasanya bukan dosa turunan, barangkali seperti ini. Ini dosa turunan itu kalau kita memulai merintis perbuatan buruk, lalu perbuatan buruk itu diikuti terus, maka kita dapat kiriman dosa. Nauzubillah. Maka kita upayakan menjadi apa? Pelopor, perintis orang-orang yang mengawali kebaikan, supaya apa? Pahalanya juga terus mengalir. Dan itulah yang disebut dengan nanti ilmu yang bermanfaat, ya, terus mengalir. Itu tadi dalam kaidah atau prinsip ajaran Islam, siapapun yang mengajak memulai sesuatu, dia akan mendapatkan balasan sesuai yang ia ajak itu. Jika kebaikan, dia akan mendapatkan balasan pahala terus mengalir, bahkan ketika dirinya pun sudah meninggalkan dunia ini. Sebaliknya kalau itu perbuatan dosa dan maksiat, dia pun akan dapat tambahan dosanya. Nauzubillah min dzalik. Sehingga poin ini atau judul bab ini hendaknya menjadi motivasi, dorongan, penyemangat buat kita agar kita menjadi orang-orang yang senantiasa getol, semangat mengajak, memulai, merintis segala kebaikan dalam bentuk apapun, baik menurut agama Islam. Kemudian bahagian dari pahala yang Allah berikan kepada hambanya yang terus bukan sekedar dari amal ibadah dia adalah bab berikutnya, babud dilalati ala khairin wa du'ai ila hudan aw dalalah. Bab mengajak atau memberi petunjuk atau memberi informasi kepada kebaikan dan berdakwah mengajak kepada petunjuk atau kebaikan atau sebaliknya. Artinya di dalam kehidupan kita sehari-hari ini ibu bapak, ada dua hal yang terus. Satu golongan yang mengajak kepada kebaikan, satu golongan yang mengajak kepada keburukan. Karena apa? Iblis sampai hari ini belum mati, ya kan? Sementara anak buahnya semakin banyak. Ya pasti, ya selama dunia ini masih ada, peperangan antara yang hak dan batil tidak akan pernah selesai, Bu Bapak. Sehingga otomatis satu pihak pasti mengajak kepada kebenaran, pihak lain mengajak kepada keburukan. Dan itu selalu ada. Dan tinggal kita mau pilih yang mana. Tentu orang-orang yang beriman memilih mengajak kepada kebaikan. Nah ini keutamaannya. Karena mengajak kepada kebaikan itu perintah agama. Intinya ketika kita bisa berbuat baik, jangan berdiam diri. Ojo dipek dewe bahasa kita. Ya, kalau kita punya kebaikan, jangan simpan buat sendiri. Dalam hadis yang
Sudah kita baca dan sering kita baca, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang sebelum ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai diri sendiri. Kalau kita beriman, kita ingin saudara kita selamat, ingin saudara kita menjadi baik, ingin saudara kita menjadi bahagia sebagaimana kita ingin selamat, ingin menjadi baik, ingin bahagia, kan begitu. Makanya kalau kita punya kebaikan, sampaikan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qasas, wad'u ila rabbik, dan ajaklah umat manusia supaya beribadah kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula di dalam surah An-Nahl, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah umat manusia ini menuju jalan Tuhan, as-sirat al-mustaqim, agama Islam, dengan cara bil hikmah, dengan bijaksana, dengan ilmu, dengan dalil, dengan bukti, dengan argumen, disampaikan dengan baik-baik. Wal mau'izatil hasanah, dengan mau'izah yang baik pula, artinya diberi motivasi. Kalau Anda berbuat baik, ini pahalanya begini. Sebaliknya diberi peringatan jika Anda melanggar, jika Anda tidak mau menuju kebaikan, ini sanksinya. Mau'izah. Ataupun kalau kita berdebat, berdebatlah dengan cara terbaik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Intinya ajak umat manusia ini menuju kebaikan. Apa itu kebaikan? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kita diperintah dalam surah Al-Maidah supaya saling menolong ibu bapak, saling membantu, saling bekerja sama. Tidak bisa kita hidup ini sendirian. Sehebat apapun kita, seorang yang kaya raya tidak bisa kaya kecuali ada orang miskin. Ya butuh orang lain. Seorang pemimpin hebat tidak mungkin bisa menjadi pemimpin hebat kecuali ada rakyat. Kan begitu. Jadi kita butuh orang lain. Hendaknya bekerja sama. Suami butuh istri, istri butuh suami. Bekerja sama. Pun demikian dalam masyarakat. Ada Pak Imam, ada Pak Muadzin, ya butuh jamaah, ya, supaya masjid ini makmur. Demikian seterusnya. Maka kata Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan saling menolonglah kalian dalam urusan kebajikan dan takwa. Jangan berdiam diri. Begitu pula dalam surah Ali Imran, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaknya di antara kalian itu, di tengah-tengah kalian itu ada segolongan orang yang bertugas senantiasa mengajak, menyeru, berdakwah kepada kebaikan. Jangan kemudian berdiam diri. Nah, keutamanya apa ibu bapak? Mengajak orang lain berbuat baik. Wa 'an ibni Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man dalla 'ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi, rawahu Muslim. Ini barang siapa menunjukkan kebaikan kepada orang lain, falahu mithlu ajri fa'ilihi, dia mendapat pahala seperti pahala orang yang melakukan kebaikan itu. Ayo Pak ngaji, ayo Bu ngaji, begitu ya. Lalu ada orang datang, kita dapat pahala dari kebaikan yang mereka kerjakan gara-gara bimbingan, arahan, informasi dari kita. Ibu bapak mengajari orang salat, mengajari santrinya salat, mengajari muridnya salat, mengajari putra putrinya salat, mengajari jamaah masjidnya salat. Maka setiap orang yang mengerjakan salat karena pengajaran, bimbingan dan informasi dari penjenengan, maka penjenengan akan mendapatkan pahala mereka selama mereka mengerjakan salat. Salat apa saja?
karena dia sholat gara-gara kita yang kasih tahu, dan seterusnya. Maka orang yang memberi informasi yang benar, yang valid, ala khair, kebaikan, tentu sekali lagi ya, kebaikan ini adalah kebaikan menurut agama kita, bukan baik menurut masing-masing orang. Baik dalam arti syariat agama Islam, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang melakukannya. Dan hadis yang singkat ini tentu cukuplah sebagai motivasi bagi kita untuk mengajak umat manusia, siapapun mereka, senantiasa berada di dalam kebaikan. Yang belum sholat, yuk kita ajak sholat. Yang masih berbuat syirik, kita ingat, jangan berbuat syirik, tinggalkan syirik, ayo bertauhid. Yang masih suka molimo, tinggalkan. Ya, masih ada nggak Pak molimo? Masih ada nggak Bu? Ya. Ada tapi nggak semangat. Bukan limo lagi, atau sudah beranak pinak jadi berapa? Dan semakin canggih sekarang ini, ya, semakin canggih, luar biasa. Maka hentikan. Termasuk kita ini pada bulan Desember, jangan berbuat syirik, ya. Jangan hura-hura, ya. Jangan buang-buang harta, ya. Hati-hati ibu bapak, ini bulan Desember ini bulan yang rawan untuk apa? Hura-hura, buang-buang harta. Akhir Desember, ya kan? Dan awal Januari, khususnya bagi kaum muda. Ya. Masih muda kan, Pak? Kadang-kadang ini ya Allah, ya sudah tua tapi tua-tua kalau ya kita ini sudah berbau tanah ibu bapak, ya bukan berarti kita nggak boleh bersenang-senanglah dalam konsep Islam, ya janganlah kita ini sudah keliru, sudah senang-senang tapi salah, buang-buang harta, mengganggu orang lain, bikin kerusakan macam-macam. Nah ingatkan, itu ingatkan. Termasuk yang punya kebijakan tidak boleh besok malam tahun tanggal 1 Januari kalau yang menjadi pemimpin ada yang minta izin, Pak kami mau ada acara senang-senang, ternyata minum-minum dan seterusnya, jangan dikasih izin. Ya, nggak boleh lah. Mereka mau ini mau itu, nggak boleh. Jadi diarahkan supaya mereka tidak melakukan kemaksiatan. Mulai sekarang bisa di-share, diingatkan. Kalau ada orang lain melakukan kebaikan dengan sebab ajakan peringatan dari kita dapat pahalanya jemaah. Ya, contohnya seperti itu. Dan banyak yang bisa kita terapkan dalam seluruh aspek kehidupan kita ini. Mengajak kepada kebaikan atau melarang dari keburukan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man da'a ila hudan kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim syai'a. Barang siapa mengajak orang lain menuju petunjuk kebaikan bimbingan agama ini, dia pasti mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikuti dirinya. Kalau dia ngajak satu orang, ya dapat nih pahala satu orang itu. Kalau dia ngajak banyak orang berbuat baik, maka dia pun akan mendapatkan pahala dari sekian banyak orang itu, tanpa mengurangi pahala masing-masing. Sebaliknya, wa man da'a ila dhalalatin kana 'alaihi min al-itsmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min athamihim syai'a. Rawahu Muslim. Sebaliknya, jika ada orang mengajak kepada kesesatan, kemaksiatan, keburukan, kejahatan, kekafiran, kesyirikan dan macam-macam itu, dia akan mendapatkan dosa dari orang-orang yang mengikuti ajakannya itu. Dia mungkin tidak melakukan perbuatan maksiat, tapi dia ngajak orang berbuat maksiat yang melakukan orang lain. Dia dapat dosanya jemaah. Apalagi kalau dia sendiri berbuat maksiat, tambah lagi. Kan begitu. Jadi hadis ini sebagai prinsip di dalam agama Islam yang memotivasi kita jangan berpangku tangan, jangan berdiam diri untuk terus berbuat kebaikan buat diri kita
dan menebar kebaikan buat orang lain. Berbuat baik dan mengajak orang lain berbuat baik, terus tidak pernah berhenti. Sampai kapan? Sampai kita sudah mati jemaah. Selama hayat masih di kandung badan, jangan pernah berhenti. Karena iblis dan bala tentaranya pun tidak pernah berhenti untuk menyesatkan umat manusia. Bahasa kita ini tarik ulur. Siapa yang kuat? Siapa yang istiqamah? Siapa yang terus? Dan iblis tidak pernah melukruk, tidak pernah berputus asa, tidak pernah capek, tidak pernah bosan untuk menyesatkan umat manusia. Nah, kita harusnya juga semakin getol. Jangan kemudian mampu selama ini aja ya orang masih gelem ya. Justru karena belum ada yang mau, itu jangan berhenti. Ya kan? Kadang-kadang nggak ada yang mau malah berhenti loh. Kan keliru. Orang contoh berusaha gagal belum sukses, berhenti. Mau buka orang sih tahu usaha. Terus berang-berang tahun orang tahu sukses, mandek pak itu. Jangan mandek, belum sukses kok mandek. Iya enggak? Logikanya kalau belum sukses terus. Dan kalau sudah sukses banyak, umpamanya Clarence sedilit yo, masih logis kan? Kenapa orang ajak-ajak menek, oh gue suka pengikutku, aku tak lain dilit, mungkin gitu, mending, gitu ya. Tapi tidak boleh berhenti. Ya, siapapun kita, entah bapak, entah ibu, tua, muda, laki, perempuan, pemimpin rakyat, orang kaya, orang miskin, siapapun dia, seorang muslim dituntut untuk selalu menjadi dai. Dai itu orang yang mengajak kepada kebenaran. Mengajak itu dengan beragam cara. Ibu punya media, bapak punya komunitas, ya, ajak. Ketika goes, waktu sholat, ingatkan. Kadang itu lupa, saking asiknya, ya kan? Atau mungkin ketika ada berwisata, jangan lupa untuk menjaga adab, menjaga sholat dan sebagainya. Ingatkan selalu, termasuk di grup keluarga. Ingatkan pula di bulan Desember, ya. Ketika kita diajak untuk melakukan acara-acara kesyirikan, mohon maaf, kita tidak boleh ikut. Lakum dinukum waliyadin, karena ini ibadah. Beda halnya kalau tetangga kita ini sakit, kita tidak peduli. Dia muslim, non-muslim, ya, dia baik atau jahat, tidak peduli. Karena tetangga, kita terus berbuat baik dalam urusan hal seperti ini. Jadi kita harus bisa pilah dan bedakan. Ini termasuk tadi mengajak kepada kebaikan. Bahkan orang yang mengajak kepada kebaikan, kepada keimanan, kepada petunjuk, kepada ilmu yang bermanfaat, nih pahalanya. Dalam kisah Nabi alaihi salatu wasallam menyerahkan bendera komando atau komandan kepemimpinan perang Khaybar itu kepada Ali bin Abi Thalib. Lalu salah satu briefing, ya, atau bimbingan petunjuk yang beliau sampaikan kepada Ali bin Abi Thalib saat itu, ini dia. Fa wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Wahai Ali, ajaklah mereka masuk Islam. Andaikan ada satu orang yang diberi taufik dan hidayah oleh Allah masuk Islam gara-gara ajakanmu, gara-gara usahamu, maka itu lebih baik bagimu daripada engkau mendapatkan unta-unta merah yang banyak. Ini sebagai gambaran harta, kekayaan, kemewahan dunia. Kita berdakwah, kita mengajak, kita membimbing umat, lalu ada mereka yang ikut menjadi muslim, yang dulunya ahli maksiat menjadi ahli kebaikan, ya, dulunya dia berbuat syirik jadi bertauhid, menjadi orang baik, maka itu pahalanya jauh lebih banyak, lebih besar, lebih tinggi daripada sekedar kemewahan dunia. Ini bagi orang yang paham. Hadis ini juga memberi hasungan dan motivasi bagi kita, jangan pernah berhenti untuk mengajak orang lain. Termasuk mengajak diri kita, ibu bapak. Kalau kita nggak berani atau nggak sempat ngajak orang lain, ajak diri kita.
Kadang males kan? Kadang bosan kan? Aku pengen sholat jamaah tapi kok malas ya. Nah, ajak diri kita, motivasi, ya, cambuk diri kita. Begitu pula kita ajak orang lain, termasuk khususnya dalam hal ini adalah orang tua, para bapak khususnya. Ada tugas dan kewajiban mulia, sekaligus tugas paling berat bagi para bapak ini, bagi para suami, bagi para kepala rumah tangga. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang beriman, jaga dirimu, diri kita pribadi, wa ahlikum, keluargamu, ada istri, ada anak atau siapa saja yang di bawah tanggung jawab kita di rumah kita itu, jaga dirimu dan mereka dari neraka. Ini tanggung jawab. Dan itu nggak mungkin dengan berdiam diri. Ya harus cerewet, ingatkan mereka, ngajak mereka, ya, mencegah mereka dari yang tidak betul, membimbing mereka, memberi pengetahuan kepada mereka. Terus itulah kehidupan seorang muslim. Tidak pernah berhenti untuk berbuat kebaikan. Berbuat baik untuk dirinya, berbuat baik untuk orang lain, dan mengajak orang lain terus untuk berbuat baik. Terus, tidak pernah berhenti. Dan ini adalah amalan setiap muslim mestinya. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah yang paling bagus ucapannya? Artinya tidak ada orang yang paling bagus ucapannya kecuali orang yang mengajak umat manusia ini beriman, beribadah kepada Allah. Jadi kalau ibu-ibu rajin mengaji, bapak-bapak rajin mendatangi majelis taklim, lalu mengajak orang lain, saudara kita, teman kita, anggota grup kita untuk ngaji, menghadiri majelis ilmu, beribadah, itu termasuk amalan terbaik, ucapan terbaik. Sembari dia tidak lupa dirinya. Ya, jangan hanya kita keluar-keluar saja, tapi kita juga memberi contoh, ya, kepada anaknya. Sholat orang lain, dereng Pak, asal sholat, padahal dia nggak sholat, nggak boleh. Ya, ketika dia suruh orang lain untuk sholat, ya dia kasih contoh sholat. Wa amila shalihan, ini tadi. Dia ajak orang lain sholat, contohnya dia sendiri sholat. Dia ajak orang lain bertauhid, dia sendiri bertauhid. Dia ajak orang lain meninggalkan syirik, dia sendiri meninggalkan syirik. Begitu. Dia ajak orang lain rajin ngaji, dia sendiri rajin ngaji. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Dan dia mengatakan, bangga aku menjadi muslim. Termasuk nanti ibu-ibu ya, kalau diajak beribadah yang beda agama, mohon maaf saya muslim. Berani jangan pakai yang tombol dewe, aduh dewe, masku dewe. Ya. Kadang-kadang nggak enak kita. Jangan bila nggak enak kalau urusan kebenaran. Ya, ambil kono ya toko, aku mau sholat toko. Nah, ini hati-hati. Jadi urusan ibadah, ingat ya, lakum dinukum. Oh iya. Tapi kalau urusan hari-hari biasa, misalnya butuh bantuan, mungkin memperbaiki rumah, atau mungkin ada yang sakit, ada yang butuh bantuan karena musibah ini, ya kita bantu. Kita berakhlak yang baik, tidak mengganggu mereka, iya. Tapi urusan ibadah begitu. Ini jadi ibu-ibu ya, bapak-bapak, jangan pernah berhenti mengajak, mengingatkan, saling menasihati dan tolong menolong untuk perbuatan kebajikan. Ini dia. Hadis yang lainnya yang berkaitan dengan tolong menolong dalam kebaikan disebutkan pula di bab ke-21, bab at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Bab at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Ngomong-ngomong, kita terbit jam berapa? Lebih? Jam 5 lebih 9 Pak. Lebih 9 menit. 9 lebih 5? Jam 5 lebih 9. Oh, saya kira jam 9 lebih 5. Nunggunya berapa jam lagi kita? Yang 5 lebih 9, baik. Ya, tapi yang nambah dikit berarti ya. Nambah dikit supaya kita bisa salat. Baik.
Saya tambah satu bab lagi, ya. Ada beberapa hadis saja, biar kita nyambung. Bab ta'awun 'alal birri wat taqwa. Bab supaya saling menolong dalam kebajikan dan takwa. Kalau tadi memberi contoh kebaikan, kemudian ini memberi petunjuk kepada kebaikan, ya, memberi contoh, menunjukkan, lalu sekarang saling menolong. Hidup kita seperti itu. Kita mulai dari pribadi kita. Kita beramal, memberi contoh. Yang kedua, kita ajak orang lain. Yang ketiga, yuk saling menolong, saling membantu. Karena kita tidak bisa sendirian. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bahkan disebutkan dalam satu surat yang saya yakin semuanya sudah hafal, surat Al-Asr. Keberuntungan itu salah satu sebab dan syaratnya apa? Saling menolong, saling membantu, saling bekerja sama. Ini dia. Wal 'asr, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya semua manusia, setiap manusia itu berada di dalam kerugian. Illa, kecuali alladzina amanu, beriman, wa amilus shalihat, beramal saleh. Selesai tidak? Ini dia. Wa tawassaw. Tawassaw itu saling menasihati, saling mengingatkan, saling menolong, saling membantu, saling memberi informasi, saling mendukung tentang kebenaran. Kalau ngerti ini benar, nih ayo ikuti. Ngerti ini salah, ayo tinggalkan. Ya, termasuk ini tadi kita sampaikan. Lebih-lebih pada bulan Desember ini. Kau usah peringatan-peringatan akhir awal tahun, apalagi hura-hura, apalagi maksiat, apalagi buang-buang harta, apalagi Masya Allah. Tidak usah. Ya, banyak nanti kerusakan dan kerugian. Kita ingatkan, tawasaw, saling menasihati, saling mengingatkan, saling menolong. Tentang apa? Tentang kebenaran. Wa tawasaw, dan saling mengingatkan, saling menasihati tentang kesabaran. Nah, ingat ibu bapak, sabar itu ada 3 kan? Sabar menjalankan perintah atau ibadah. Subuh ini kalau nggak sabar berat. Apalagi sekarang subuh jam berapa Pak? 3:48. Waduh, itu paling enak untuk bermimpi. Waktu paling nyaman untuk mancal kemul itu. Iya, Masya Allah. Kalau nggak sabar nggak bisa. Yang kedua, sabar menjauhi larangan. Aduh, aku tenang, aku orang ngombe merakuat. Belum bisa Bu, saya tuh sampai hari ini belum bisa meninggalkan minum. Monggo, ngombe. Dan masa orang nggak maksudnya minum khamr itu juga nggak boleh. Sabar meninggalkan minuman keras. Sekarang ini masih ada banyak. Bahkan minuman keras itu dikemas macam-macam, bukan dalam bentuk cairan saja, dalam bentuk mungkin pil, dalam bentuk mungkin gas, mungkin dalam bentuk cairan yang tidak diminum. Intinya apa? Yang memabukkan. Dan yang ketiga, sabar dalam menerima ujian dan musibah. Jadi sabar, saling menasihati untuk bersabar. Jadi itu ibu bapak, kita tidak bisa kalau sendirian. Apalagi sekarang ujian fitnah itu dari depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Coba kalau kita nggak diingatkan sama saudara kita nggak saling didukung, kita sendirian. Aku dewe beli orang kancani apa tenan. Coba kalau didukung, dimotivasi, semangat, dan begitu. Ini dia contoh saling menolong itu dapat pahala ibu bapak. Jangan dikira penakman kamu jaluk dilik terus. Ya aku itu apa-apa. Jangan khawatir, ini dapat pahala. Ini dia hadisnya. Ya, hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari sahabat Abu Abdurrahman Zaid bin Khalid Al-Juhani. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man jahhaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza." Barang siapa menyiapkan bekal orang yang maju berperang, menjadi pasukan, jadi tentara, kita yang nyiapin apa? Mungkin senjatanya, nyiapin bekal duitnya, nyiapin bekal logistik, konsumsinya, macam-macam. Pokoknya selama dia berperang, nih aku yang nyiapin semua fasilitas dari saya. Maka meskipun dia tinggal di rumah,
dia dapat pahala seperti orang yang berperang. Wa man khalafa ghaziyan fi alihi bi khairin faqad ghaza. Bahkan namanya orang pergi berjihad, berperang ya tidak semuanya. Nanti siapa yang ngurusi kampungnya? Siapa yang ngurusi para wanita? Ada orang yang bertugas ngurusi anak-anak, ngurusi kaum wanita yang ditinggalkan suaminya pergi. Jika mereka mengurusi dengan baik, meskipun tinggal di kampungnya, dia pun dapat pahala berperang. Karena apa? Ta'awun 'alal birri wat taqwa. Gak mungkin semuanya berperang. Harus ada yang ngurusi ini, harus ada yang di bidang itu, bidang yang lain. Di dalam kehidupan sehari-hari ini gak mungkin semuanya sama. Ada yang bertugas jadi ini, jadi itu. Contoh misalnya di takmir ada ketua, ya, ada imam, ada muadzin, ada jamaah, ada tukang bersih, ada ini, ada itu. Ya masing-masing. Di rumah tangga ada suami, ada istri, ada orang tua, ada anak. Gak mungkin semuanya pengen aku jadi anak aja semua. Meskipun semuanya juga ada, tapi saat itu fungsinya ada orang tua dan anak. Kan seperti itu. Semua jadi pemimpin? Oh nggak bisa. Semua jadi rakyat? Nggak bisa. Sebagaimana ini. Dan ingat, semua akan mendapatkan pahala jika masing-masing itu ikut berkontribusi, saling menolong dan membantu. Jadi jangan khawatir. Bahkan orang yang memberikan fasilitas itu dapat pahala. Ini kisah seorang wanita yang mengajak putranya yang belum balik ikut berhaji wada bersama Rasulullah SAW. Ya namanya keluarga, kadang-kadang punya anak yang belum balik kan belum wajib, bahkan dia nggak punya duit. Tapi siapa yang ngajak? Ibunya, orang tuanya. Yang membiayai siapa? Orang tuanya. Menyiapkan biaya, menyiapkan kendaraan, menyiapkan bekal. Ini orang tuanya. Lalu Nabi ditanya oleh seorang wanita yang membawa putranya yang belum balik. Bertanyalah dia, ya, alihada hajjun? Wahai Rasulullah, apakah anakku yang belum balik ini yang aku ajak ikut berhaji, haji wada saat itu, pun dia mendapatkan pahala haji, sah hajinya dan dapat pahalanya? Nabi menjawab, iya, walaki ajrun, dan kau pun akan mendapatkan pahala dari haji yang dikerjakan oleh putramu yang belum balik ini. Mengapa? Karena engkau yang mengajaknya, karena engkau yang membiayainya. Maka ibu, bapak, coba seorang suami selama ini memberi nafkah. Ada bapak-bapak yang sudah berumah tangga 50 tahun? Ada. Pak, berapa duit yang bapak berikan kepada istri? Nggak tahu Pak, sudah mungkin berapa miliar sembuh pokoknya. Itu kalau bapak ikhlas, itu sedekah, itu pahala. Bahkan setiap suapan yang diberikan kepada istri itu sedekah, bapak. Bojo kula niku nek mangan akeh banget ya. Alhamdulillah. Bapak-bapak niku mas kadang-kadang ngono, Pak pripun niku napa? Hampir-hampir ki entek. Alhamdulillah. Berarti sedekah bapak jadi banyak, jangan mengeluh. Jadi bapak-bapak itu sabar. Ibu-ibu berarti kan jadi gemuk, alhamdulillah. Jadi kalau para ibu subur berarti bapak-bapak ini pahalanya insya Allah banyak sih. Amin. Tapi harus ikhlas. Lagi wehne kalau diuncapke wah rugi Pak. Ya, kalau bapak nggak ikhlas rugi. Tapi kalau bapak ikhlas sekecil apapun sesedikit itu nilai pahala jangan. Termasuk buat anak. Ini kurang mawar ya Pak. Dan bapak kan berarti termotivasi. Kalau ibu merasa kurang berarti aku sedekahku butuh apa kan gitu. Iya. Bapak punya putra, punya putri, berapa yang digunakan untuk konsumsi mereka, beli pakaian mereka, makan mereka, sekolah mereka. Tapi sekolah yang betul. Apalagi sekolah di agama, mereka suruh ini, suruh itu. Masya Allah, semua itu dapat pahala ibu bapak. Jadi jangan gerutu, jangan terus opo saiki opo larang, opo kudu akeh iki piye. Alhamdulillah. Berarti apa? Infak kita, sedekah kita semakin baik. Itu loh, jadi orang Islam itu demikian ibu bapak. Jadi semua yang kita berikan itu gak sia-sia. Tapi syaratnya harus ikhlas. Ya itu masalahnya yang berat di ikhlas itu bapak-bapak, ibu-ibu ya. Ya, jadi ini masya Allah motivasi buat kita
untuk menjadi orang yang selalu berperan, berpartisipasi, tidak pernah berhenti mendukung kebenaran dan kebaikan. Bahkan ini hadis terakhir yang disebutkan oleh Imam Nawawi pada bab ini dia dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari bahwa Nabi SAW bersabda, al-khazinul muslimul aminu alladhi yunfidu ma umira bihi fayu'tihi kamilan muwaffaran tayyibatun bihi nafsuhu fayadfa'uhu ila alladhi umira lahu bihi ahadul mutasaddiqin. Masya Allah jamaah. Ada ibu-ibu, bapak-bapak yang pekerjaannya atau profesinya sebagai bendahara, sebagai kasir, sebagai bidang keuangan. Jika ibu, bapak jadi bendahara, mungkin bendahara di organisasi, di lembaga, di masjid, di RT, di mana saja, tapi bapak ibu jujur dulu. Bendahara yang jujur, amanah, laporan masuk keluar ada semuanya, lalu diberikan sesuai dengan SOP, sesuai dengan bidangnya, sedikit pun tidak keluar dari pakem. Ini uang ini untuk ini uang infak masuk masjid, infak umum, ini wakaf, ini zakat, ini sedekah, semua contoh ini tanpa sedikit pun yang berkurang dan tepat sasaran. Ibu hanya sebagai bendahara. Duit itu bukan duit ibu, bukan duit bapak, hanya lewat. Bahkan kalau sekarang ini nggak pegang duit juga, karena lewat rekening. Tapi ibu, bapak yang ngatur, yang melaporkan, yang mengatur, yang mendistribusikan secara jujur amanah. Maka semua duit yang keluar masuk itu, ibu, bapak dapat pahala sedekahnya. Padahal bukan duit kita, tapi syaratnya apa? Jujur dan amanah. Tapi kalau ini jatah ekonomi, lagi wingi untuk zakat ki wong 10, tak tulis 15. Sing diweke 10, sing 15 ke 21. Kita cukupkan sampai di sini, Ibu Bapak, berkaitan dengan apa? Perintah kepada kita untuk tidak pernah berhenti berbuat kebaikan. Berbuat baik buat kita, mengajak orang lain berbuat baik, dan saling menolong untuk terus berbuat baik. Itulah prinsip seorang muslim yang tidak boleh berhenti sampai sebelum kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberi kita taufik dan kemudahan dalam menjalani kehidupan ini dengan bimbingan agama sehingga tetap lurus di dalam jalan agama Allah dan istiqamah sampai akhir kehidupan kita kelak meraih husnul khatimah. Semoga Allah memberi kita ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, thayyib dan barakah, amal saleh yang diterima, istiqamah di atas agama ini. Semoga Allah memberi kita, orang tua kita, keturunan kita dan keluarga kita keimanan, tauhid dan ittiba kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dan penjagaan dari segala keburukan. Dan semoga Allah selamatkan kita di dunia, selamatkan kita kelak pada hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita kebahagiaan dunia, kebahagiaan di akhirat. Begitu pula semoga Allah menolong saudara-saudara kita dimanapun berada yang sedang terzalimi dan teraniaya, khususnya saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina. Begitu pula saudara-saudara kita Rohingya yang masih terusir. Begitu pula semoga Allah memberi kita kebahagiaan, kenyamanan, keamanan dan kemudahan beribadah sampai akhir kehidupan kita meraih husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.